Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memperbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langkah kita, diringankan hati kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke dayah wasilatun najah yang kita cintai ini. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kepada penerus risalahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau selalu bertambah dan tidak pernah pudar. Dan mudah-mudahan lidah yang selalu kita basahi dengan bacaan-bacaan salawat yang setiap waktu kita bacakan saat kita mendirikan salat hendak menjadikan kita sebagai orang yang berhak menerima syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Wasilatun Najah, Abuya Dr. Ali Sibra Malisi MHI beserta Umi, dan kepada Ustadz dan Ustazah segenap Dewan Guru. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Simpang Kanan atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya. Begitu juga yang kami hormati Bapak Kepala Kampung beserta seluruh perangkat desa yang berhadir pada malam hari ini. Juga yang kami muliakan pengurus syara, imam, khatib, dan bilal, para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Juga yang kami hormati para wali santri yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang kami cintai adalah anak-anak kami, para santriwan dan santriwati yang mondok maupun yang tidak mondok di pesantren Wasilatun Najah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kami ucapkan terima kasih kepada protokol pembawa acara yang pada malam hari ini sudah memanggil dan mempercayakan kami untuk membawakan tausiah seputar kisah Isra wal Mi'raj sekaligus pandangan-pandangan umum. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya enggak mengokuakap pada bangin enda untuk ceramah di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kune asang gameng ustad, karena di belakang kuenda abuya doktor. Kemudian di depan kuenda adalah bapak-bapak, ibu-ibu, buwe guru-guru belen di senden. Jadi aku pada bangin enda ceramah, menurutku pikir-pikir orang osangan dekahen. Paling sada jam sambing. Kira-kira setuju mangkene sada jame. Apalagi udan du. Ditambah kemudian gomang bagas bangin. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Jadi ceramah itu bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya maka bisa terasa lebih banyak. Sama seperti orang bersyukur, bukan kebahagiaan yang membuat orang bersyukur, tapi syukurlah yang membuat orang bahagia. Saya ceramah malam ini tidak mengajari, tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi ini hanya bagian daripada nasihat. Jadi kada yang kusampaikan Bapak Ibu, malalot salah, khilaf, tersinggung kene, maka senden sebelum aku melanjutkan, supaya nahan lako balik aku ulang kena tahan, mohon mo kirana berikan kene kemaafan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sebelumnya kita memegihkan ceramah yang kusampaikan enda, dari kita dihadirkan dengan penampilan yaitu grup Kumpu Naga Sakti. Tangiulah nagalah dayu. Waktu ndai tayang, aku seakan-akan membayangkan bahwa diriku oda sedang berada di Wasilatun Najah, melainkan sedang berada di Shanghai, sedang berada di Beijing, di Hainan, di China. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagimo pesantren unikna. Mula seandainya Bapak Ibu sekel nahan belajar kungfu, orang ne perlu mi Cina, ndau-ndau. Cukup dahi sambing pesantren Wasilatun Najah. Kepek henden ahli na kepek. Jadi malah menurutku idah handai, aku pe ingin menjadi murid daripada perguruan kungfu. Kade ulah nagalang nandai? Naga Sakti Bapak Ibu. Jadi menurut penampilan nandai, otang hambing hanya sekedar kungfu master, tapi lot mang jurus-jurus mabukna. Jadi enda adalah salah satu betapa pesantren ini adalah seluruhnya telah dilengkapi bahasa Arab lot, bahasa Inggris agak ta lot, bahkan pada bangin enda MC-na telu bahasa. Lot bahasa Arab, lot bahasa Inggris, lot bahasa Indonesia. Yang ada lot bahasa kampung. Malah ini ada perlunya kita pelajari, karena ini basic bahasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran, berjihad ini lot buena telu. Berjihad ini lot buena telu. Jihad yang pertama adalah dengan fisik. Mengangkat senjata, menghancurkan musuh yang nyata. Kemudian kataku malah kita disuruh untuk berjihad, dianjurkan berjihad dengan fisik, buwe kalak cibuni.
Kejadian pernah ketika terjadi perang di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa terjadi peperangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di kala ini, Bapak Ibu, kaum muslimin mendapat kekalahan. Karena kalah maka mbue yang kena tawan. Dari kebanyakan yang kena tawan ini, lot buena 70, dari si 70 ini lot telu komandan nak. Telu komandan nak enda setara kiai. Rupa-rupana kiai enda iman na orang kepekdos. Iman kiai tidak sama, iman ustaz tidak sama, iman haji tidak sama. Jadi ketika kalai mendapat kekalahan, maka oleh orang kafir berbisik-bisik, berbincang-bincang. Kira-kira kade yang kita lakukan mi telu komandanen. Maka salah sara di antara kala ini mengatakan, menurutku, kita iming-imingi sambing kala ini harta. Kita angkat menjadi pemimpin kita. Setelah ini baru kita bunuh. Maka dipanggil mo. Opsir yang pertama. Opsir ke depan. Oh mau opsir enda. Wahai opsir, maukah kamu akan kami angkat menjadi bos kami? Kami beri engkau harta yang banyak, asal engkau mau meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka kade jawabannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tuan kira, jangan tuan pikir, selama saya berada di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mencari harta, tidak. Mencari kedudukan, tidak. Kalau kamu tidak mau meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka siap-siap kamu akan kami bunuh. Dia rela mati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, daripada dia harus mengikut agama mereka. Akhirnya dipanggil Algojo, dipancunglah. Setelah dipancung, Bapak Ibu, berpisahlah kepala dengan badan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepalanya yang sudah berpisah dari badan itu, mulutnya masih bisa berbicara, masih bisa berkata. Apa yang dia baca? Ya ayyatuhan nafsul mutama'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya Bapak Ibu, kala ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika dipanggil opsir yang kedua, diiming-imingi dengan imingan yang sama, opsir yang kedua juga memilih mati daripada harus meninggalkan agamanya. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Dipanggil opsir yang ketiga. Ketika diiming-imingi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya ia mengatakan, saya mau Tuan, daripada saya harus mati. Maka ketika dia sudah murtad, sudah keluar dari agamanya, kemudian Bapak Ibu pada malam hari, orang-orang kafir Quraisy kembali berbisik-bisik. Apa yang dibisikkan mereka? Saya heran dengan opsir yang ketiga ini. Kenapa dia mau meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya karena harta, hanya karena kedudukan? Jangan-jangan nanti setelah kita angkat dia jadi bos kita, dia menjadi orang kaya, setiap malam satu-satu kita ini dibunuh. Lalu menurut kamu bagaimana? Menurut saya opsir yang ketiga ini kita bunuh juga. Akhirnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, opsir yang ketiga ini dipanggil. Opsir, kamu ke depan. Siap Tuan. Katanya ialah kau dilantik menjadi pemimpin. Tapi dikatakan mana? Opsir, tidak jadi kami angkat engkau jadi bos kami. Melihat dan mendengar ucapan itu Bapak Ibu, opsir yang ketiga ini langsung jatuh ketakutan. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari agamanya. Dia sudah murtad. Akhirnya Bapak Ibu dipanggil Algojo, dipancung kepalanya, berpisah kepala dengan badan. Tapi opsir yang ketiga ini sedikit pun tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah.
Akhirnya dinyatakanlah opsi yang ketiga ini itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari berjihad, dari berjuang, sesungguhnya perjuangan-perjuangan ini ketika kita dianjurkan, diperintahkan, disuruh saat endah, mungkin buwe kita malot siap apabila berjihad dengan fisik atau kekuatan. Lalu ada jihad yang kedua. Jihad yang kedua adalah dengan ilmu, Bapak Ibu. Sebagaimana abuya kita dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ia telah berjihad dengan ilmuna. Ia bangun enda pondok pesantren. Harapannya adalah kita selaku masyarakat, baik yang desing di pondok pesantren enda atau yang jauh daripada pondok pesantren enda, bila ingin mensekolahkan anak, maka taruhkan ia mi pesantren. Otang sambing pesantren Wasilatun Najah, buai pesantren-pesantren yang lot di bumi Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oda ngombue kalak yang membangun pesantren ini. Salah satu di antaranya adalah Abuya Dr. Ali Sibra, yang alhamdulillah daripada penampilan-penampilan anak-anak yang go ditampilkan bari, kemudian go diumumkan para pemenang, para juara, orang tua yang anaknya mendapat juara, betapa senang dan bahagiana. Tetapi bagi Bapak Ibu yang anaknya malot dan mendapatkan juara, ulang mang lantas bersedih hati atau berputus asa. Tetapi kita berikan semangat kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan semangat si kita berikan bana ini, insya Allah tahun depan ia menjadi juara. Ini adalah jihad yang kedua, yaitu dengan ilmu. Lalu jihad yang ketelu. Karya jihad yang ketelu Bapak Ibu, ini mau dengan harta. Jadi malah kita andai dengan fisik malot kita mampu, dengan ilmu pe malot mang kita bisa. Maka yang ketelu, jihad dengan harta kita. Maka menjadi kalaf, menjadi orang, jadi manusia, jangan suka pelit. Itu oke pelit Bapak Ibu. Pelokot. Itu oke pelokot. Bakhil. Jadi lot hadis Nabi mengatakan, al-bakhilu ba'idu minallah, wa ba'idu minan nas, wa ba'idu minal jannah, wa karibum minan nar. Orang pelit alias bakhil bin pelokot, kata kudos ngiru, itu jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, jauh dari manusia. Maka malah kalak pelokot, kau dah angke kalak mengimbangi. Malah mak ke percaya pelokot coba. Orang keterambue imbang. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia. Yang ketiga, jauh dari surga. Surga pe orang mang ya sekel mika pelokot. Tapi lot mang kelebihan kak pelokot NKP. Sekal ke magekan. Kelebihan nasara keca wa qaribum minan nar. Desing no iami api neraka. Im keca kelebihan kak pelokot. Ulang no ke mempecita-cita lebih no lah. Malah kalak pemurah kembali kena. Malandai rahmat Allah jauh dari nan desing bana rahmat Allah. Mulandai jauh nama manusia daripada ia mbuwe kelak imbang nak. Isa si pemurahi setiap bak warung kundul ia bayarina kalak minum, ia badi kepe selalu kena tulus si. Dikenong dia si polan ni nak. Karena kade roh keca kita peh pre ia selalu mayah. Dia maaf kata malah duduk kita bak warung menulusi kalak si pemurah, berarti kita pe termasuk ke pelokot mang dah cerita ke. Karena tulusi agak pemurah dai, mustina ia mau menjadi kalak
pemurah. Orang jadi menjadi kalak pelokot. Malandai kemudian surga dauh bana, kemudian malah ia kalakna murah tanganna, maka surga ini menjadi desing bana. Yang keempat dari kelebihan kak pelokot desing bana neraka, kembali kena neraka dauh mi kalak yang pelokot. Jadi makanya Bapak Ibu ketika membangun pesantren kade si kurang, enda mau kita berjihad dengan harta tandai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pahala-pahala daripada kita bersedekah ini lot tingkatan Bapak Ibu. Tingkatan pertama yang belum kelak pahalana adalah zakat. Isi keca enggo sampai nisabna, maka wajib ia mengeluarkan zakat. Belum pahalanen. Enda yang pertama. Yang kedua di bawah zakat, lot gelahna wakaf. Jadi wakaf ini Bapak Ibu syaratna lot 4. Pertama adanya si pewakaf. Yang kedua adanya si penerima wakaf. Yang ketiga adanya harta yang diwakafkan. Dan yang keempat adanya ijab kabul dalam menyampaikan wakaf. Jadi Bapak Ibu ketika membangun masjid misalnya, kita wakafkan selembah seng. Selagi seng ini dipakai oleh kalak yang sembahyang di dalam masjid ini, maka seandainya enggo kita dipanggil Allah, tetap mau pahalana mengalir bantasuh mi batang kubuh. Isa rajin-rajin kita mewakaf. Malah orang kena menjakat wakaf. Setelah wakaf di bawahna lot infak. Di bawah infak sedekah. Di bawah sedekah kade gelana hadiah. Di bawah hadiah lot gelahna wasiat. Jadi wasiat enda Bapak Ibu harusnya meninggal lebih. Malam ada yang meninggal ora jadi. Maka kalau mengatakan aku wasiatkan bamu enda tanah apabila naan aku enggo meninggal dunia. Pemamo ya mati. Insya malah kalak mewasiat orang jadi ketera di berbagai kalak buwe mangi kau ate tubai namang ditubaina asa torbana bagi dah malah kalak terlalu cinta mi harten. Kemudian di bawah na ini lot tole gelahna hibah. Jadi malah hibah orang mesti meninggal lebih. Bagian P silahkan berhibah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa Indonesia dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mau urutan-urutan daripada ketika kita ingin menyumbangkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan berjihad. Tanda sayang Bapak Ibu mi anakna bahan ia mi pesantren, dauhkan ia dari kita naik. Tanda sayang Bapak Ibu mi anakna ulang berek HP. Tanda sayang Bapak Ibu mi anakna kade samping larangan di pesantren ulang berek. Jadi makanan lot kalak. Anakna medem. Waktu subuh enggo tiba. Tiba-tiba orang ngetina. Dan setelah liburan dah balik misapo. Orang ngetina. Dia tidak membangunkan anaknya ketika waktu subuh tiba. Ketika ditanya oleh suaminya, kenapa anak itu tidak dibangunkan ma? Jawabnya apa Bapak Ibu? Saya kasihan. Selama di pesantren, dia sudah siang malam menuntut ilmu. Di rumah ini biarlah dia istirahat. Biarlah dia tidur pulas. Tak usahlah dibangunkan salat subuh. Ini bukan bentuk sayang kepada anak. Kalau kita sayang kepada anak, justru harus kita bangunkan di saat waktu salat telah tiba. Karena sayang sesungguhnya itu adalah
bukan sayang kita ketika di dunia, tapi sayang yang sebenarnya adalah ketika nanti anak kita di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka sebelum itu terjadi, bangunkan ia ketika salat subuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi catatan bagi kita nanti setelah pulang anak-anak kita ini ke rumah dalam acara menyambut bulan suci Ramadan. Saya kira ibu bapak yang dimuliakan Allah, untuk memberikan semangat, motivasi agar kita mendukung kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah perkampungan kita. Kemudian dengan dukungan kita itu tentu kita mendorong anak-anak kita mondok di pesantren. Apa harapan kita sebagai orang tua? Harapan kita adalah agar kelak anak-anak ini nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Lo udah setengah jam dulu. Setengah jam naik. Nah, setengah jam naik bahumo kita Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu, tiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Kira-kira pentingkah tidak kita memperingati Isra Mi'raj setiap tahun? Jawabannya adalah wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah berikan peringatan. Peringatan itu disebut dengan sanksi Bapak Ibu. Seorang guru ketika anak didiknya melakukan kesalahan, maka ia memberikan sanksi. Sanksi itu disebut dengan peringatan. Kita kenapa bisa mengingat Allah? Karena diberikan Allah peringatan. Ketika orang-orang sudah lalai dari mengingat Allah, Allah kasih gempa. Allah kirim angin. Allah berikan petir. Itu salah satu bentuk peringatan agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, bagian daripada peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, akal manusia atau otak manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih banyak cenderungnya kepada yang negatif daripada yang positif. Yakin tidak Bapak Ibu? Bahwa otak manusia ini diciptakan oleh Allah lebih banyak cenderungnya kepada yang negatif daripada yang positif. Kira-kira Bapak Ibu percaya? Yang oke sekali madam. Bagi kemang. Percaya. Anggap mau lebih ulang ke percaya. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Kenapa di pesantren dilarang menggunakan handphone? Karena di handphone ini semua dunia ada. Dunia dalam genggaman. Di sini banyak berita. Ada berita baik, ada berita buruk. Akal yang diciptakan Allah lebih banyak kepada yang negatif daripada yang positif cenderungnya. Orang-orang yang suka baca koran dulu, ketika membaca koran berita, di sebelah kanan tertulis pembangunan pondok pesantren yang terbengkalai membutuhkan biaya. Nah, inilah judulnya di sebelah kanan. Lalu di sebelah kiri juga tertulis, judulnya berbeda. Apa judulnya? Terjadi tindakan asusila. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mana dulu yang dibaca? Yang sebelah kanan
atau yang sebelah kiri? Tak usah Bapak Ibu jawab, dalam hati saja. Maka jawabannya yang dibaca orang itu adalah yang di sebelah kiri. Ini menandakan, menunjukkan bahwa otak manusia itu lebih banyak cenderungnya kepada yang negatif daripada yang positif. Makanya ibu-ibu kalau ngerompi, kalau lagi bicarakan aib orang, lagi bicarakan tetangga, itu teman-temannya nggak diundang pada datang. Tanpa diundang, jelangkung. Tidak diundang, datang. Apa yang dibicarakan ini? Sipolan. Kamu tahu nggak sekarang bagaimana nasibnya itu? Dia begini. Akhirnya setiap orang yang lewat, setiap ibu-ibu yang lewat, karena yang dibahas adalah negatif, tanpa diundang, minta singgah, mampir di situ. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang negatif. Adapun yang positif, diundang ceramah agama, peringatan Isra wal Mi'raj, di pesantren Wasilatun Najah. Ketika disampaikan kepadanya, kenapa tidak hadir? Saya tidak dapat undangan. Mesti yang mengundang itu pimpinannya. Itu pun mesti pakai adat. Belum pepinangan. Baru diterima. Kenapa? Hal yang baik. Coba Bapak Ibu lihat ketika orang pesta. Malam ceramah, orang nggak banyak. Malam keyboard, rame orang. Itu yang datang itu sesungguhnya sudah nggak diundang lagi. Tapi semuanya pada rame yang datang. Itu karena kenapa? Inilah otak kita tadi lebih banyak cenderung kepada yang negatif daripada yang positif. Maka pada malam hari ini berbahagialah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua adalah positif. Amin ya rabbal alamin. Isra wal Mi'raj sebelum terjadi Bapak Ibu ada satu kisah yang dialami oleh baginda Rasulullah. Kisah apa yang dialami oleh baginda Rasul? Yaitu ketika pada tahun ke-10 dari kenabian. 10 tahun Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maka istri yang dicintainya yang bernama Sayyidah Khadijah wafat pada tahun itu. Tidak berselang lama kemudian paman yang membelanya ketika ada orang yang menghina Nabi, yang mencemooh Nabi, yang menghalau Nabi. Di kota Mekah, pamannya yang bernama Abu Thalib juga wafat pada tahun yang sama. Maka para ahli sejarah sepakat menyebut tahun itu dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan atau tahun duka cita. Maka Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih itu tadi Bapak Ibu, lalu ia ingin pergi ke Taif. Nabi Muhammad ingin pergi ke Taif dengan harapan bahwa dakwahnya diterima di Taif. Di Taif ada satu suku yang bernama suku Syakib. Nabi Muhammad menganggap bahwa kehadirannya akan diterima oleh penduduk Syakib tersebut. Lalu Nabi Muhammad pergi bersama dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Bapak Ibu, dari kota Mekah ke Madinah itu perjalanan 400 km. Dari kota Mekah ke kota Taif perjalanan 100 km dan itu ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW tidak pakai kendaraan melainkan dengan jalan kaki. Jadi sesampainya Nabi Muhammad ke Taif, itu yang tadinya harapannya disambut dengan sambutan hangat, justru Nabi Muhammad disambut, dihujani dengan lemparan-lemparan batu dan kotoran-kotoran unta. Jadi Bapak Ibu, akhirnya Nabi Muhammad memilih mundur.
Setelah Nabi Muhammad mundur, berteduhlah di satu kebun di bawah 2 pohon kurma. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di situ, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah dengan mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan dan menawarkan kepada Nabi Muhammad apa yang ia inginkan terhadap penduduk Taif. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tawaran yang disampaikan kepadanya, wahai Muhammad, seandainya engkau izinkan atau engkau perintahkan saya untuk mengangkat gunung Uhud lalu melemparkan kepada seluruh penduduk Taif, maka seketika hari ini akan aku laksanakan. Apa jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Tidak. Ulang, malah bahasa kampungna. Kelak suatu saat, kalau bukan dari bapak-bapaknya, bukan dari mamak-mamaknya, maka suatu saat saya berharap dari anak-anak yang ada di Taif ini akan mengikuti risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sinilah awal mula terjadinya peristiwa kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sedang bersedih. Allah ingin menghiburnya. Nabi Muhammad sedang bersedih karena ia bersandar kepada makhluk. Allah ingin menunjukkan kepada Muhammad bahwa tempat bersandar yang sebenarnya bukan kepada makhluk, tetapi itu kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi Muhammad bersandar kepada Khadijah wafat, Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad bersandar kepada pamannya Abu Talib wafat, Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad ingin disambut hangat oleh penduduk Taif, yaitu suku Sakif, tidak disambut, Nabi Muhammad sedih. Maka Allah ingin menunjukkan itu kepada Muhammad. Tempat bersandar sebenarnya, sesungguhnya, agar kita jangan pernah bersedih hati, itulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibu bapak, kemudian pada malam 27 Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini disebut dengan Isra. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk pergi ke Taman Burak. Dari sekian burak, ada satu ekor burak yang murung, bersedih, tempatnya di sudut-sudut, tidak selera makan. Dihampiri oleh malaikat Jibril, kemudian ditanya, ya burak, apa yang membuatmu bersedih? Kenapa kamu murung? Kenapa tempatmu di sudut-sudut? Apa jawab burak itu? Ya Jibril, saya rindu kepada Muhammad. Jadi ternyata usut punya usut, burak ini kena penyakit malarindu. Jadi rupa-rupanya kalau sudahlah kena penyakit malarindu, susah obatnya. Makanya kalau kita menjenguk Bapak Ibu, kita dahi imbang tak kalak sakit, kita tanya sakitna, kada sakitmu be? Aku sakit pun bonit epen, atau kokon omestan. Kada sakitmu, bonit takal, pakai koyo, paramek, bodrek. Malah kita tanya sakit muka deh, aku sakit malah rindu. Ulang nih tulus ke obat na di apotik pada nelot Uso hamping iya, isi si kona rindukan. Si polan, pusikkan bana, si rindukan kona iringgo di pedalanan. Lompat ya tuh sih. Begitulah burak tersebut. Kata malaikat Jibril, kalaulah selama ini itu yang kamu rindukan, siap-siap. Malam ini aku akan jumpakan engkau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika burak itu lompat
seketika burak itu langsung gemuk, langsung selera makan. Kenapa? Karena ia ingin berjumpa dengan yang ia rindukan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah Bapak Ibu ke kota Mekah. Dalam satu riwayat dijelaskan Nabi Muhammad itu sedang berada di Hijr Ismail bersama dengan Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa dekat dengan sumur Zam-Zam tidak jauh dari Ka'bah. Lalu di situ dilakukan pembedahan Bapak Ibu, dibedahlah dada Nabi Muhammad, kemudian hatinya dikeluarkan. Setelah itu disiramlah dengan menggunakan air Zam-Zam. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa hati Nabi itu sesungguhnya tidaklah kotor. Hati Nabi itu sesungguhnya tidak ada penyakit. Hati Nabi itu sesungguhnya suci, tidak ada kotoran. Sejatinya kitalah yang sebenarnya harus membersihkan segala penyakit hati. Bisa berhati-hati dengan hati. Ya kom-kom tapi pakai penyakit. Kom-kom kita tapi ternyata mendosa kepek kita. En mau diam-diam tapi menghanyutkan nih. Diam-diam tapi menghanyutkan. Ada 10 yang disebut dengan maksiat batin. Itu bersumber dari hati. Apa yang 10 itu? Ada ria, takabur, dengki, cinta dunia, cinta loba, cinta megah, ujub, kikir, berkata-kata yang keji, pemarah, itu semua bersumber dari hati. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu suka marah-marah, saya pernah mengikuti seminar namanya adalah Best of the Best. Dalam seminar itu pakar kesehatan berbicara, apa yang dia sampaikan, setiap kali ada orang yang marah, sekali dia marah, 7 uratnya terputus. Untuk mengembalikan yang 7 urat itu bersambung kembali, dibutuhkan 7 hari, 7 malam lamanya tidak pernah marah. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, ini yang mudah-mudah marah ini. Sekali kita marah, 7 urat kita terputus. Dan untuk mengembalikan yang 7 urat itu bersambung kembali, dibutuhkan selama 7 hari 7 malam, jangan pernah marah. Bisa kalak pepunguk toh ngotridahan tua. Yakin bang kene? Nata urat nanggo pestep ngetap. Maka konsep awet muda Bapak Ibu, ulang sering-sering punguran. Ora perlu menokor bedak yang mahal seperti MS Glow. Tidak perlu membeli bedak RK. Cukup beli bedak pipa. Yang penting jangan marah-marah. Insya Allah awet muda. Imsa ustad-ustad keca awet muda teridah. Dengan kemo abuya kiten. Dr. Ali Sibra. Muda mang kita ilahe. Ada ketara pungur ni. Si penceramahan muda mang. Padahal umur enggak 40 tahun. Tapi bagi siwah belas tahun. Karena selalu senyum. Ada konsep nen Bapak Ibu. Bapak-bapak dosa pelang mengeluarkan kepeng setiap bulan 350.000 menokor MS Glow. Tokohkan samping pipa 5.000. Yang penting resepnya ulang pepunguh. Capakkan banginan Bapak Ibu si 10 dai. Kalian dai. Ria, takabur, dengki, cinta dunia, cinta loba, cinta megah, ujub, kikir, berkata-kata yang keji, pemarah. Itu semua bersumber dari hati. Hati Nabi itu suci, tidak ada kotoran. Hati Nabi itu bersih, tidak ada kotoran. Jangankan hati Nabi Bapak Ibu, darah Nabi pun suci. Darah Nabi pun suci.
Makanya dikatakan Nabi itu basyarun lakal basyari. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Darah Nabi suci, Bapak Ibu. Pernah satu ketika Nabi Muhammad selesai berbekam, sisa bekam itu darahnya oleh Nabi katakan kepada sahabatnya Abdullah bin Jubair. Kata Nabi, ya Abdullah, tolong kamu buang darah ini di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Baik ya Rasul. Pergi Abdullah bin Jubair. Dia melihat kiri kanan muka belakang gak ada orang. Kemudian darah Nabi diminum. Setelah diminum, datang kembali Abdullah bin Jubair menjumpai Nabi. Nabi tanya, ya Abdullah, sudahkah kamu buang darah tadi? Sudah ya Rasul. Di mana kamu buang? Di tempat yang tidak dilihat orang. Di mana? Di perut saya ya Rasul. Ya, kenapa? Itu kan darah. Kan tidak dilihat orang. Maka apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Darah Nabi suci. Apalagi hatinya Nabi. Jadi hati Nabi itu sama sekali tidak ada kotorannya. Tidak ada penyakitnya. Tapi Nabi hatinya yang sudah bersih dibersihkan. Hati yang sudah bersih dibersihkan. Sesuatu yang telah suci disucikan. Itulah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diisilah kemudian dengan hikmah dan iman, dengan ilmu dan yakin, kemudian ditutup kembali dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicap kedua pundaknya dengan khatimin nabiyyin, yaitu penutup segala nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak Ibu, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad melaksanakan solat di dalam Masjidil Aqsa tersebut. Setelah salat, lalu kemudian malaikat Jibril memberikan 2 gelas yang berisi, 1 gelas berisi arak, 1 gelas berisi air susu. Maka Nabi Muhammad memilih air susu dan kemudian langsung diminum. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, benar pilihanmu. Seandainya engkau memilih khamar, maka umatmu semua akan menjadi pemabuk. Nabi Muhammad tidak memilih khamar saja, masih banyak yang minum khamar. Nabi Muhammad memilih susu, masih banyak yang meminum khamar. Karena itu Bapak Ibu, mulai dari kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita, jauhilah minuman-minuman yang memabukkan. Jadi ada kisah seorang ulama yang bernama Syekh Barsisa. Syekh Barsisa ini adalah seorang ulama yang mempunyai murid sebanyak 60.000 orang. Dari 60.000 orang, murid-muridnya bisa mendarat di angkasa dan di lautan. Jangankan para manusia, malaikat pun kagum melihat keistimewaan ibadah Syekh Barsisa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah berfirman dalam hadis kudusi, wahai para malaikat, sesungguhnya apa-apa yang tidak kalian ketahui, saya ketahui. Syekh Barsisa itu akan kupur, masuk neraka selama-lama karena dia meminum arak. Lalu Bapak Ibu, iblis terkutuk mendengar kata-kata seperti itu bahwa Syekh Barsisa rusaknya di tangannya. Lalu iblis menyamar seperti seorang ahli ibadah dan mendatangi tempat kepertapaannya Barsisa. Lalu ia mengetuk pintu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Barsisa. Barsisa menjawab sambil membuka pintu, Waalaikumsalam, dan bertanya, siapa kamu dan mau apa? Ketika itu iblis mengatakan, saya seorang ahli ibadah. Tujuan saya kemari untuk menemanimu beribadah kepada Allah. Maka Barsisa mengatakan, siapa yang beribadah kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Lalu Bapak Ibu, iblis yang otaknya begitu licik, licik pun kancil lebih licik lagi iblis.
pura-pura beribadah kepada Allah, berdiri selama 3 hari 3 malam. Dalam kepura-puraannya beribadah, Syekh Barsisa melihat iblis tidak makan, iblis tidak minum, iblis tidak tidur. Selesai 3 hari, Syekh Barsisa tanya, "Wahai saudaraku, saya perhatikan kamu selama 3 hari 3 malam beribadah kepada Allah. Kamu tidak makan, kamu tidak minum, kamu tidak tidur. Padahal selama 220 tahun saya beribadah kepada Allah, saya tidak bisa meninggalkan makan dan minum. Kenapa kamu bisa? Apa rahasianya?" Dalam hati iblis, "Matilah kau Barsisa." Begini Barsisa, dulu saya pernah berbuat dosa, lalu saya bertaubat. Ketika saya beribadah, saya teringat dengan dosa itu, hilang rasa lapar saya, hilang rasa mengantuk saya, hilang rasa capek saya. Rupa-rupanya orang merayu begitu Bapak Ibu caranya. Lalu kata iblis, "Kamu mau beribadah seperti layaknya saya beribadah kepada Allah?" "Saya mau," kata Syekh Barsisa. "Apa yang harus saya lakukan?" Kata iblis, "Kalau begitu keputusanmu yang harus kamu lakukan, yang pertama, kamu berzina." Lalu Syekh Barsisa berpikir sejenak dan mengatakan, "Adakah pilihan lain selain itu?" Kata iblis, "Kalau berzina kamu tidak mau, ada pilihan nih yang kedua. Kamu bunuh salah satu orang muslim." Syekh Barsisa juga berpikir, lalu mengatakan, "Itu juga saya tidak bisa. Ada nggak pilihan lain?" Kata iblis, "Kalau berzina kamu tidak mau, membunuh kamu tidak mampu. Ini pilihan yang terakhir nih. Ini pilihan yang paling ringan. Kamu minum arak yang memabukkan. Itu ringan. Nanti engkau bisa durhaka kepada Allah, lalu engkau bertaubat, kemudian kamu beribadah, engkau pasti bisa beribadah layaknya saya beribadah kepada Allah." Akhirnya Syekh Barsisa, Bapak Ibu, tidak panjang pikir, dia kemudian bertanya, "Di mana saya bisa mendapatkan arak itu?" Iblis katakan, "Kamu pergilah di ujung desa ini, ada seorang wanita sering ditinggal suaminya, kerjanya jual arak, kamu beli dan kamu minum di sana." Akhirnya Syekh Barsisa kemudian jalan pergi, lalu ketemu dengan wanita penjual arak tersebut. Sesuai menurut arahan iblis, Barsisa membeli dan minum di sana. Ketika dia minum, Bapak Ibu, Syekh Barsisa mabuk. Dalam keadaan mabuk, dia melihat wanita istri orang tersebut. Akhirnya dia berzina dengan wanita tersebut. Dalam kesempatan yang sama datang pula suaminya. Dihajarlah Syekh Barsisa ini. Kemudian dibawa ke hakim, dijatuhi 80 kali jelit akibat dosa minum arak, 100 kali jelit akibat dosa berzina. Bukan itu saja penderitaan yang dialami oleh Syekh Barsisa, bahkan Syekh Barsisa dibikin di atas kayu salib. Kemudian dalam kesempatan yang lain, iblis kemudian datang kembali dan menjelma seperti manusia biasa. Bertanya kepada Syekh Barsisa, "Ya Barsisa, bagaimana keadaanmu sekarang?" Maka Barsisa menjawab, "Beginilah kalau berteman dengan orang jahat, inilah balasannya." Kata iblis, mulailah ia buka kartu. "Ya Barsisa, sesungguhnya yang datang tempo hari itu adalah saya. Saya itu adalah iblis. Selama 220 tahun kamu beribadah kepada Allah, saya merasa tersiksa. Saya merasa terbakar. Namun hari ini saya yang berkuasa. Bila kamu pengen turun, saya turunin." Tentu saja Bapak Ibu, seseorang yang berada dalam kesulitan, ada pula yang menawarkan kemudahan. Syekh Barsisa menjawab, "Saya pengen turun dari tempat ini. Dan apapun yang engkau minta dari saya akan saya penuhi," kata Syekh Barsisa. Jawab iblis apa? "Kalaulah itu keputusanmu, permintaanku hanya satu saja. Sujudlah kepadaku sekali saja." Barsisa menjawab, "Bagaimana saya bisa sujud sedang saya berada di atas kayu salib ini?" Maka iblis mengatakan, "Sujudlah dengan sujud isyarat saja." Akhirnya Bapak Ibu, Syekh Barsisa menuruti kata-kata iblis. Ia sujud kepada iblis, sekaligus Allah cabut nyawanya, mati dalam keadaan su'ul khotimah.
seorang ulama yang ibadahnya sudah 220 tahun lamanya. Bahkan dalam 220 tahun ibadah Syekh Barsisa tidak pernah durhaka kepada Allah sekejap mata pun. Bisa mati kafir hanya karena meminum arak yang memabukkan. Lalu siapa kita Bapak Ibu? Ulama tidak, ustadz mungkin tidak, belajar kitab tidak, nggak pernah mondok mungkin, salat kadang sering ketinggalan, puasa juga tidak, minum lagi khamar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Karena bagas bangin mangkepe sebenarnya ceramah eda harus ngondekah karena acara kita dari matong buena. Jadi kita potong-potong samping men Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Intina daripada kisah Isra Mi'raj eda dalam perjalanan Nabi Muhammad yang dai disodorkan madu dengan susu, susu dengan arak, yang dipilih adalah susu, tapi buelen umatna memilih arak. Maka mulai bon enda kita pun bertekad mulai dari kita, anak-anak kita, generasi kita, agar bisa menjauhi segala bentuk minuman yang memabukkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibarat kipangan lepat si tabohna inti nango. Maka ceramah NP begimang bue pe aku mekata-kata, bue aku mencerita, bue tausiah yang kusampaikan nahan, haru buena luam. Sehingga mencapakan sada pola bisa tambah misapo. Kawateku mbuen si capakna daripada si diembah, intinya mau langsung kulo kedendo bahwa kita memperingati Isra Mi'raj ibu bapak yang dimuliakan Allah, tujuannya adalah agar kita bersemangat melaksanakan perintah sholat 5 waktu sehari dan semalam. Jangan sampai di kemudian hari ketika penyesalan sudah tiada arti, di situ kita baru menyesal akan pentingnya amal ibadah itu Bapak Ibu. Maka di penghujung tausiah saya ini kita berangkat dari sebuah al-kisah. Kisah ini adalah seorang kiai memberikan tausiah lebih kurang di hadapan 2000 pendengar mustami'. Dalam ceramah kiai ini yang mengatakan, Bapak Ibu, dunia ini gelap, kubur itu terang. Apa kalian setuju? Seluruh jamaah ketika itu tunjuk tangan dan mengatakan, setuju Pak Kiai. Bagi yang setuju pulang. Balik ke kata. Kepekalak gua kata sikal balik. Gelahna kiai ceramah dekah. Kebetulan Bapak Ibu ada 3 pemuda yang tidak bangkit dari tempat duduknya. Dan ketiga pemuda ini mendengar ceramah kiai dari awal sampai akhir. Melihat ketiga pemuda ini tidak bangkit dari tempat duduknya oleh kiai hampiri dan tanya, kenapa kalian belum pulang? Apa kalian tidak setuju dengan pernyataan saya tadi? Serentak ketiga pemuda ini berdiri dan mengatakan, Pak Kiai, kami tidak setuju. Pak Kiai tadi mengatakan dunia ini gelap, kubur itu terang. Padahal Pak Kiai sudah jelas, dunia ini terang, kubur itu gelap. Pak Kiai pidatonya terbalik. Dengan senyum Kiai ini mengatakan, nak, saya tidak keliru atas apa yang saya sampaikan. Kalau kalian ingin bukti, mari ikut saya. Akhirnya Bapak Ibu, ketiga pemuda ini bersama dengan Kiai berjalan menuju ke sebuah gua. Sesampainya di sana oleh Kiai katakan, nak, silahkan kalian masuk ke dalam gua ini dan kalian ambil kerikil yang ada di dalamnya. Pemuda yang pertama dia berpikir, jangan-jangan Kiai ini sudah gila. Saya tidak akan mengambil kerikil itu. Pemuda yang kedua dia mengatakan saya akan mengambil kerikil itu sedikit saja. Dan pemuda yang ketiga, dia mengatakan, saya sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuhi apa yang disampaikan oleh sang kiai. Akhirnya masuklah ketiga pemuda ini ke dalam gua dan mengambil sesuai dengan niat masing-masing, sementara sang kiai menunggu di ujung gua. Ketika mereka keluar dari dalam gua tersebut, oleh kiai katakan, nah, silahkan kalian buka apa yang telah kalian bawa. Ketika dibuka Bapak Ibu dengan seketika ketiga pemuda ini langsung jatuh pingsan.
ternyata kerikil yang tadinya disuruh oleh sang kiai diambil adalah intan permata. Ketika mereka sudah siuman, sudah sadar, maka kiai mengatakan, "Nak, inilah jawaban pernyataan saya di ceramah tadi. Dunia saya katakan gelap, itu saya umpamakan seperti di dalam gua yang memang cukup gelap. Kubur saya katakan terang, itu saya umpamakan seperti di luar ini yang memang cukup terang. Dan kerikil yang saya suruh diambil itu saya umpamakan seperti amal ibadahnya seseorang." Kata sang kiai, bagi yang tidak mengambil kerikil akan merugi selama-lamanya. Bagi yang mengambil kerikil sedikit juga merasa rugi, kenapa tidak mengambil banyak? Dan bagi yang mengambil kerikil banyak juga merasa rugi, kenapa tidak mengambil lebih banyak lagi? Intinya kata sang kiai, manusia itu baru akan sadar ketika mereka sudah berbaring di alam kuburnya. Manusia itu baru akan sadar ketika air mata darah sekalipun untuk memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, di saat itulah manusia sadar akan pentingnya amal ibadah. Maka Bapak Ibu, karena bulan puasa, bulan suci Ramadan sudah di ambang pintu, tadinya hati kita sudah kita bersihkan, 10 dari penyakit hati, malam ini kita buangkan semua dari penyakit-penyakit itu. Mudah-mudahan kita semua mampu, sehingga untuk menyambut bulan suci Ramadan, hati kita telah bersih, dan semangat kita untuk beribadah. Dan ingat, perlu kita ketahui, jangan kita menjadi hamba hanya di bulan Ramadan saja, tapi tetaplah jadi hamba selama Ramadan dan setelah Ramadan. Inilah yang menjadi harapan kita, perbanyak bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekalmu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Inilah mungkin yang bisa tausiah saya sampaikan Bapak Ibu. Saya yakin lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Kalaupun kurang, Bapak Ibu tambah-tambahlah nanti di rumah. Sering-seringlah baca kitab, sering-sering baca Quran, kemudian sering-sering dengarkan tausiah agama. Segala kebenaran datang dari Allah, dan bila pun itu salah, lidah saya yang mungkin kepepet dalam menyampaikannya, apalagi di awal mukadimah tadi, saya sesungguhnya sudah grogi karena berhadapan dengan orang-orang yang mulia. Segala kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan mutlak dari saya pribadi, sekali lagi saya mohon agar kiranya dapatlah diberikan kemaafan. Akhirnya saya tutup acara ini dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Berdoa langsung aku. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan oleh Allah pertolongan, dan kemudian dijadikannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansurna ya nasara fa innaka khairun nasirin, waftah lana ya fatah fa innaka khairul fatihin. واغفر لنا يا غفار فإنك خير الغافرين، وارحمنا يا رحمن فإنك خير الراحمين، وارزقنا يا رزاق فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين،
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.